T2 1 2 3 T1 1 T2 1 2 3 T1 1 1 2 3 T1 1 Agis sudah masuk. Makaya Agis dibagikan itunya live-nya. Alifia Naila, Alifia IPA 1, Naila 10-2, Ulan IPS 1, Alisa 10-1, Akmal 10-2, Fabian 10-3 udah hadir, Ahmad IPA 1, Nafira 10-1, Dery, Wanda, Dila Ishak, Makaya IPS 1 sudah hadir, Vito IPA 1, Zilzian IPS 1, Putri April IPS 3, Ika IPS 3, Dery 10-1. Ya, segera ditulis nama dan kelasnya. Juli hadir, Juli, Rere, yang untuk pagi hari ini yang akan kita baca Al-Baqarah ayat 37 sampai 40. Ya, sekali lagi untuk materi yang dibaca pagi hari ini, Akbar sudah masuk. Al-Baqarah ayat 37 sampai dengan 40. 37 sampai dengan 45 ayat. Dan yang akan kita kaji kandungan ayatnya Al-Baqarah ayat 25. Muiz 10-3 sudah hadir. Muhammad Muiz, Miftahul Jannah 10-1, Rifan Al-Hakim sudah masuk. Sekali lagi untuk pagi hari ini kita akan membaca Al-Baqarah ayat 37 sampai 40 ya. 37 sampai 40. Dan yang akan kita bahas ayatnya surah Al-Baqarah ayat 25. Ridwan, Nazwa Ayu 10-3, Ariana IPA 2, ya, segera bangun di pagi hari ini. Kita akan bersiap untuk tilawah membaca Al-Quran. Aulia IPA 2 sudah masuk. Aulia Muhammad Ridwan 10-3,
Aisyah IPA 1, Rahayu IPS 3, Afia IPA 1, Tika IPS 2, Khalia 10-1, Widi 10-1, Cindy IPS 3, Halik 10-2, Sarah IPA 1, Hamidah IPA 5. Udah masuk. Nadia Septiani, Muhammad Surya 10-3, Imgas siapa tuh ya, terima kasih mengirim Mawar. Aiten sudah bergabung. Ladies IPS 4, tetangga sudah hadir. Nur April IPA 1, Wanda Agustin 10-1 sudah hadir. Yang jauh sudah pada hadir nih, di Karawaci ya Wanda. Muhammad Aziz IPA 4, Ridwan Amelia IPA 5. Gas apa tadi 10-1 ya, siapa namanya, Ira Salsabil 10-3, Dika, Rifandra IPA 3, Surya, Aurel 10-2, Arsad IPA 5, BKP Gusmi Almira 10-2, Salsabil 10-2, Evelyn IPS 3, Mukti IPA 1. Mukti yang lainnya mana? IPA 1 nih belum muncul. Ririn 10-3, Jasmine IPA 2, IPA 5-6 pada kemana ini? IPA 5-6, Siska IPA 1, Nesa IPA 1, Terry IPA 5. Nah IPA 5 nih baru satu nih, IPA 5. IPA 6 belum ada. IPA 6 Ahmad IPA 5, Novelita IPA 5, Nahda IPS 3, Nadia IPA, IPA 6 ada masuk nih. Arya IPA 2, IPS 34, kemana 34? Ceong sudah hadir 11. Kita mulai jam 5.30 lebih ya, udah lebih 1 menit ya. Ya baik, karena sudah masuk pukul 10, pukul 5.30, pukul 5.30 udah setengah 6. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, kita akan mulai. Zaskia IPS 3, Ales 10-1. Ntar ngoten dulu sebentar. Nabil Allah Haris, Miko hadir ya. IPA 2, IPS 2 baru Miko nih, sama Agis ya. Rijal IPA 5, Fabian IPA 3, Eka IPS 3, Danang IPA 5, Andira IPA 6. Andira udah masuk. Andira coba yang lain di kontak-kontak. IPA 6, Mahrani IPA 6, Nur IPS 1, Faizah IPS 2, IPS 2 ada. Baru sebagian yang masuk, yang lain masih pada tidur kayaknya. Puji 10-3,
Muhammad Aziz Ian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita sekalian. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah berikan nikmat tidur dan Allah pun berikan nikmat bisa bangun. Kita sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat semalam suntuk. Ya, jadi orang yang mampu sholat subuh berjamaah, maka nilai sholat dia sama dengan sholat semalam suntuk 12 jam. Dan kemudian yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat, maka nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jangan disia-siakan peluang ini. Awali hidup dengan sholat setiap pagi, jangan ada yang libur ya. Kita dekati Allah, mohon kepada Allah, dan Allah sudah menyiapkan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesuksesan hidup ya, dunia akhirat kepada orang-orang yang mampu menemuinya setiap pagi. Maka dari itu upayakan sekuat tenaga agar kita selalu bangun di pagi hari ya, itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Sayang Allah kepada kita adalah Allah bangun kita setiap pagi ya. Allah mendengarkan suara azan dan Allah bangun kita untuk sholat subuh berjamaah. Baiklah, setelah sholat berjamaah kita zikir, berdoa kepada Allah, dan pagi kita akan tilawah ya. Kita akan tilawah, akan membacakan Al-Quran. Silakan disiapkan Al-Qurannya. Kita akan membaca bersama-sama dengan tartil, tertib, penuh penghayatan. Dan siswa yang sudah bergabung tetap bertahan di forum ini sampai acara selesai ya, tidak keluar, tetap bergabung ikut dalam tilawah dan kajian yang disampaikan kurang lebih 30 menit, tidak lama ya gitu. Ya, silakan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Al-Baqarah surat kedua ayat 37. Sudah siap? Kita baca sampai dengan ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama-sama ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwan tawwabur rahim. Ya, silakan lihat lagi. Fantalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwan tawwabur rahim. Ya, ayat 38. Oh, ada kesalahan ya dikit. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya, lihat lagi. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Terus 39. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, itu adalah pembacaan ayat 37 sampai ayat 40. Ya, silakan terus dibaca lagi, dibaca terus sampai fase. Dan kemudian sedikit penjelasan dari tajwidnya. Alwan Nasila udah hadir. Lihat di
ayat 37 ya. Fatalaqo. Nah lihat di fatalaqo. Sana ada mad tabi'i yang ada tanda panjang dan menghadapi alif. Itu namanya mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil, saya ingatkan, munfasil artinya berpisah antara mad tabi'i dengan alif dalam dua kata. Kalau berpisah antara mad tabi'i dengan alif maka dikatakan mad jaiz munfasil, panjangnya adalah 2 sampai 5 harokat. Kemudian mir rabbihi nun mati ketemu ro ya, saya kira Pak Nam sudah masuk. Mir rabbihi nun ketemu ro itu namanya idgham bila gunnah. Nun mati bertemu ro ya, maka hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, masuk tetapi tidak dibaca dengung. Bacanya mir rabbihi. Fatalaqa Adamu mir rabbihi, masuk tapi tidak dengung. Terus mir rabbihi panjang 2 ketuk, namanya mad sillah qasirah. Qasirah itu hanya pendek ya, cuma 2 harokat. Ada kasroh yang tegak di bawah huruf H, itu dikatakan mad sillah qasirah. Terus kalimatin fataba, kalimatin itu adalah dibaca ikfa. Kenapa ikfa? Karena tanwin bertemu huruf fa. Masih ingat huruf ikfa ada berapa? Ada 15 ya. Tathajadudin, zasashasudin, kukin. Ada 15, ini huruf fa, maka dibaca ikfa. Ikfa artinya samar-samar ya, sama-sama tidak jelas antara idgham dan izhar. Kalimatin fataba alai, fataba itu mad tabi'i. Kenapa? Ada baris fathah menghadapi alif. Alai, apa alai? Alai adalah hukum bacaannya mad layyin. Kenapa mad layyin? Karena baris fathah menghadapi ya mati, maka dihukumkan mad layyin. Terus innahu nun bertasdid dibaca guna. Guna artinya mendengung. Dengung artinya suara keluar dari hidung ya. Innahu, apa itu hu? Ada domah yang terbalik, juga sama namanya mad sillah qasirah. Wat tawabu, wat itu alif lam syamsiyah. Kenapa lamnya tidak dibaca? At-tawwabur rahim ya, mad mad alif lisukun, rahim apabila mad tabi'i di akhir ayat kemudian diwaqafkan ya, itu panjangnya 2 sampai 6 ketuk, itu mad alif lisukun. Baik, itu sekilas tentang tajwid pembacaan. Ya, baik, sekarang Paras IPS 2 udah masuk, Farid udah masuk. Ya, kita lihat sekarang kandungan ayatnya. Dibuka Al-Baqarah ayat 25. Silakan. Untuk pemahaman ayat, kandungan ayat, kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 25. Silakan dibuka Al-Baqarah 25. Ya, kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lihat,
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Lihat ayatnya ya, Yilda. Ya, lihat ayatnya. Terjemahkan dulu. Wabashiril ladzina, wabashiri, dan beri kabar gembiralah. Wabashir, dan beri kabar gembiralah. Siapa tuh? Alladzi amanu, orang-orang yang beriman. Wabashiri, dan beri kabar gembiralah. Kepada siapa? Kepada alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan kepada orang-orang yang beramal soleh, ya. Dan beri kabar gembiralah pertama kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus sholihat, dan kepada orang-orang yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Anna sesungguhnya lahum bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu adalah jannatin. Allah akan berikan surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Allah katakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan jannatin, surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha, di bawah surga itu adalah al-anhar, sungai-sungai. Banyak sungai di situ dengan aneka macam, aneka warna, aneka rasa. Kulama, setiap dari mereka orang beriman dan beramal soleh itu ruziku, ya, akan diberikan rizki. Ruziku, mereka akan diberikan rizki. Minha, daripadanya, ya, rizki oleh Allah di surga itu. Min thamarah, dari buah-buahan, berupa buah-buahan. Rizki kepada penghuni surga itu adalah thamarah, buah-buahan, ya, rizkan, ya, sebagai rizki bagi mereka. Qalu, mereka para ahli surga itu berkata, ya, ketika ahli surga diberikan buah-buahan, aneka macam buah-buahan di surga itu, qalu, mereka mengatakan, hadza, ini, semua ini, ya, Novita Amelia, Patur, IPS 3. Alladzi ruzikna min qablu, ya, diberikan kepada kami. Jadi buah ini adalah yang diberikan kepada kami min qablu, sebelumnya ketika di dunia itu. Jadi buah-buahan itu Allah berikan kepada kami penghuni surga, ya. Wa utubihi, dan mereka diberi dengan itu mutasabiha, yang serupa. Jadi kata mereka di surga itu ada makanan yang Allah berikan serupa seperti yang diberikan ketika di dunia itu. Ya, jadi ada makanan di surga yang serupa dengan apa yang kita makan, terima ketika di dunia itu. Buah-buahan kan kita telah makan, nanti akan ada di surga itu. Ya, Allah berikan makanan, buah-buahan dan sebagainya yang pernah kita nikmati, kita makan ketika di dunia. Terus walahum fiha, dan bagi penghuni surga itu adalah
fiha di dalam surga itu, walahum dan bagi mereka fiha di dalam surga itu azwajun akan diberikan pasangan-pasangan. Setiap ahli surga Allah berikan pasangan-pasangan. Kalau laki-laki pasangannya perempuan, kalau perempuan pasangannya laki-laki. Pasangan bagaimana? Azwaju mutahharah, pasangan yang suci. Pasangan yang suci, masih original, belum terkontaminasi oleh apapun. Wahum, dan mereka itu penghuni surga, fiha di dalamnya khalidun, kekal selama-lamanya. Ya, wahum, dan mereka itu orang yang beriman dan beramal soleh, fiha di dalam surga itu khalidun, kekal di dalamnya, ya, selama-lamanya. Itu terjemahnya, ya, gitu. Sekarang kita pahami ayat ini. Ayat ini adalah berisikan kabar gembira, ya, kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah, orang-orang yang hidupnya saat ini di dunia, dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, mempertuhankan Allah, beribadah kepada Allah, dan dia pun beramal soleh, beramal. Setelah beriman, yakin Allah itu Tuhan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang layak disembah. Kemudian dia beramal soleh, ya, beramal, berbuat, menjalankan syariat Allah. Setelah dia beriman dan dia melaksanakan ajaran Allah dalam hidupnya, dia menjalankan akidah Islam, menjalankan rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar, kemudian juga menjalankan rukun Islam dengan sempurna. Dia bersyahadat, dia sholat, dia berzakat, dia berpuasa, dia berhaji, dan dia pun bermuamalah, berhubungan baik dengan manusia, berdagang dengan cara syariat Islam, bertani dengan syariat Islam, ya, berbisnis, pendidikan, sebagainya, dan dia pun berakhlak yang mulia. Maka orang-orang yang beramal seperti itu, Allah memberikan jannatin. Apa itu? Surga-surga. Sekali lagi, kesimpulannya bahwa tiket kalau kita pengen menikmati surganya Allah, 2, ya, anak sekalian, para siswa yang dirahmati juga rekan-rekan sahabat. Di surga itu tiketnya 2 perkara. Satu adalah beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, Allah Tuhan saya, yakinkan itu dengan keyakinan yang kokoh, yang kuat dalam jiwa itu, yakinkan Allah pencipta alam, Allah yang layak kita sembah. Nah, sudah beriman, dia beramal soleh, beramal, berbuat, menjalankan syariat Allah, gitu. Nah, orang-orang yang beriman dengan kokoh kuat dan dia pun beramal soleh, pagi hari ini bangun subuh, bangun sholat subuh, nanti siang zuhur, terus setiap hari sholat dengan baik, menjaga waktunya, bacaannya benar, gerakannya benar, hatinya pun benar, dijaga kekhusyuannya. Maka kata Allah, orang seperti itu Allah akan berikan surganya Allah. Surga adalah lambang kebahagiaan. Di sana tidak ada tangisan, yang ada canda tawa, bahagia. Ya, jadi orang-orang yang di surga itu akhirnya akan selalu bahagia, tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan, tidak ada, semuanya happy, gembira, ya, bercanda ria. Dan kemudian di surga itu Allah gambarkan
tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allah gambarkan, ini sekilas saja gambaran Allah tentang surga biar kita tertarik untuk masuk ke dalamnya. Surga itu kan taman yang indah, tumbuhan yang rindang, kebun yang indah. Maka untuk menyempurnakan keindahan itu, Allah ciptakan sungai-sungai di bawahnya mengalir, aneka macam sungai, aneka macam warna, aneka macam rasa. Kata keterangan ada sungai yang berwarna madu dan rasanya rasa madu. Ya, ada madu kan banyak macam-macam, ada madu kuning, madu merah, ya madu putih, ya itu aneka macam. Ketika kita berenang, setelah kita bermain di taman indah, kita berenang dengan macam rasa, kita rasakan sungai itu ada rasa madu, rasa nikmat sekali. Ya, jadi untuk menyempurnakan keindahan surga, di atasnya adalah kebun yang sangat indah, rindang, ya. Terus bawahnya ngalir sungai, kita bisa mandi di sana, gitu kan? Gitu. Dan kemudian di surga itu kita akan diberikan makanan sesuka kita. Semua apa yang kita inginkan pasti ada. Tapi Allah di sini Allah gambarkan ada dua jenis makanan. Ada yang makanannya adalah thamarah, ya. Allah berikan buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Karena buah adalah simbol makanan yang sangat penuh dengan gizi tinggi. Ya, buah adalah yang higienis, belum bercampur dengan apapun. Itu mengandung jenis vitamin, segala macam ada di dalam buah-buahan itu. Nah, orang yang banyak makan buah itu akan sehat badannya. Maka di surga itu Allah berikan makanan berupa buah-buahan. Dan ini kata ahli surga seperti apa yang diberikan di dunia dulu. Ya, jadi buah-buahan itu kata mereka ini pernah saya nikmati di dunia dulu, gitu kan. Waktu bihi mutasyabi yang serupa dengan ketika di dunia dulu, begitu. Ya, jadi makan pokoknya adalah buah-buahan, dan juga ada makanan lain yang tergantung kita mau, maka Allah hadirkan. Allah akan penuhi tanpa ada proses untuk memasaknya. Kalau di dunia kalau mau makan kan harus proses dulu. Mau makan nasi, beli dulu beras, ya, dimasak dulu, baru sekian menit tunggu jadi. Mau makan lauknya, ikan, proses dulu. Mau nyayur, proses dulu. Tapi kalau di surga itu tanpa proses, apa yang kita inginkan, maka Allah langsung berikan tanpa proses apapun. Ya, gitu. Jadi sekali lagi bahwa di surga Allah berikan buah-buahan, aneka macam buah-buahan yang ada di dunia ini, itu akan kita nikmati. Dan juga makanan lain yang apa yang kita minta pasti Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, ya sekalian para yang dirahmati Allah, di surga itu apa kata Allah? Walahum fiha azwajum mutahharah. Allah berikan pasangan-pasangan yang suci. Ya, kita baca keterangan yang lain bahwa untuk laki-laki Allah berikan bidadari, ya, 70 bidadari. Dan bagi wanita yang saleh ahli surga Allah berikan 70 bidadara yang ganteng-ganteng, sehat-sehat semuanya. Ya, nanti kenapa ada pasangan? Ya, hidup ini lebih gembira, bahagia. Hidup sendiri itu akan menyedihkan, ya. Tapi kalau ada pendamping hidup akan lebih ceria, lebih bahagia, akan lebih gembira. Maka untuk ahli surga itu Allah berikan azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang suci, ya, masih original, belum terkontaminasi siapapun. Biar hidup ini semakin berwarna, semakin indah, bahagia, gembira, maka Allah berikan azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang suci. Kemudian di surga itu kata Allah, hum fiha khalidun, dan mereka orang beriman dan beramal soleh di surga selama-lamanya.
Sekalian, jadi jelas sekali. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam surga akan tinggal dalamnya selama-lamanya sampai tak terhingga, unlimited, tanpa ada batas. Sementara orang-orang kafir juga sama, di mana? Di neraka selama-lamanya gitu. Kita mau pilih yang mana antara dua pilihan itu, surga atau neraka? Neraka adalah simbol penderitaan yang luar biasa, tidak bisa digambarkan, penuh dengan tangisan, jerit tangis, melengking kemana-mana. Tidak ada yang menolong siapapun. Tapi penghuni surga adalah mereka penuh canda tawa, geriang, gembira, senang, happy, luar biasa. Tapi itu semua akan kita raih kalau dengan memiliki yang dua tadi. Satu, iman kepada Allah, yakin kepada Allah, sampai wafat itu Allah Tuhan saya, Allah Tuhan saya. Yang kedua, sampai mati kita terus dalam badan beramal soleh. Jangan beramal yang salah, hindari kemaksiatan. Ya, gitu. Jadi kita ingin hidup itu akan berakhir dengan dalam badan beramal soleh, beriman dan beramal. Jangan sampai melepas iman kita. Yang kedua, jangan sampai akhir hidup kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Nggak layak bermaksiat kepada Allah, itu tidak layak, tidak patut kita bermaksiat kepada Allah ya. Allah berikan segalanya kepada kita, masa kita berdosa kepada Allah? Tidak layak. Kalau kita dikasih nikmat Allah, kalau Allah ngasih nikmat kepada kita, maka kita sepatutnya untuk taat, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekalian, pada yang dirahmati sekali lagi, bahwa kesimpulannya ayat ini menjelaskan tentang balasan Allah, bonus Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah akan berikan surga yang sangat indah. Ini berharap jadi suatu motivasi bagi kita ya. Surga itu tidak gratis, harus diperjuangkan. Orang berjuang pasti banyak rintangan dan halangan. Terus bagaimana kita bertahan dalam rintangan itu? Tetap berjalan, jangan sampai terjebak oleh rintangan itu. Jangan terjebak dalam rintangan, kita tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan kepada Allah, beriman dan beramal soleh. Itu barangkali kajian kita pada hari ini ya. Semoga dengan ayat ini kita termotivasi secara kuat. Kita akan selalu istiqomah dalam mengimani Allah dan terus beramal soleh, tidak bergerak mundur tapi terus maju untuk beramal soleh. Semoga bermanfaat ya. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada saudara yang telah bergabung ya. Selesai ini silakan Anda beraktivitas ya, lakukan amal soleh setiap hari. Silakan Anda beraktivitas. Dan pagi hari ini untuk para alumni ada acara reuni akbar ya di Gedung Serbaguna STPI Curug, Sekolah Penerbangan Curug. Lagi untuk para alumni yang hari ini hadir, akan ada reuni akbar alumni dari angkatan 89 sampai dengan angkatan 2024. Tempatnya di GSG, Gedung Serbaguna PLP Curug ya, STPI Curug. Silakan hadir yang punya waktu. Terima kasih yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan catat lagi nama kelasnya yang sudah hadir ya. Terry selesai, Ardia selesai, Maharani selesai, Kaila, Kalila, Clara, Nasila, Ales, Miko, Alia, Meliana, Rahayu, IPS 3, Aulia, Akmal sampai selesai, Nafira selesai, Nazwa, Miftahul Jannah, Arya, Khansa, Aziz, Vito, Siska, IPA 1, Jule, IPA 4, Danang, Mufti sampai selesai, Aziz, Andini, Jule, Aziz, Sally, IPA 4, Alivia, Clara, Mufti, Ladies, Kaila sampai selesai,
Marsa, Melinda, Tias, Rica, Naila, Ika IPS 3, Nakami IPS 3, Muhammad Ridwan, Eka, Clara, Fatima IPS 4 sudah selesai, Ferlian, Nakaya, Alia, Nining, Nabila, Meliana, Alia, Clara, Akbar Ramadan, Mukti IPA 1, Savana, Brian, Nazwa, Lutfi IPA 3, Alivia, Alisa, Zafira 10-1, Clara IPS 3, Rizal IPA 5, Rizky IPA 1 yang sudah bergabung, Sally IPA 4, Nur IPS 1, Rira IPS 1, Sally IPA 4, Aisyah IPA 1 selesai. Alia IPA 2, Alia IPA 2, Andini, Ferlan IPA 4, Adel IPS 4 masuk, selesai ya. Nesa IPA 1 baru masuk atau udah selesai? Nesa dari awal ya Nesa ya. Lutfia IPA 1, Swaisiti Nukai Live, Lutfia. Ya demikian, selamat beraktivitas ya. Semoga Allah ridho dengan aktivitas kita pada hari ini. Hatur nuhun kasadayana. Oke.